IQ itu justru yang dalam quote and quote itu adalah yang paling objektif. Karena kalau dalam kita keilmuan ya, EQ itu nggak ada. Jadi saya nggak akan setuju bilang bahwa EQ katanya lebih penting. Enggak. Dari wawancara itu tuh, apa yang bisa mereka dapetin gitu if IQ is still the best foundation? Ya. Jadi kuatkan keunggulannya, munculkan keunggulannya. Yang penting IQ. Di dunia kerja, kita sering mendengar kalau IQ itu bukan segalanya. Tapi, bagaimana jika IQ adalah hal yang secara tidak langsung berkaitan dengan banyak aspek profesional dalam dunia kerja? Kenyataannya, di Indonesia, kita tidak memiliki standar berbasis pendidikan yang benar-benar bisa dijadikan tolak ukur performa. Bahkan, pencapaian akademis seperti nilai skripsi atau IPK pun belum tentu loh mencerminkan kapasitas intelektual seseorang. Maka dari itu, kemampuan individu dalam menangkap dan memproses informasi justru seringkali menjadi standar tidak tertulis. Terutama pada pekerjaan entry level dan posisi yang membutuhkan agility dalam memahami instruksi dan konteks kerja. Di episode Fact Talks kali ini, kita akan mengupas bagaimana IQ tidak bisa semata-mata diabaikan dalam konteks profesional, meskipun bukan satu-satunya ukuran yang digunakan. Kita juga akan bahas bagaimana peran IQ ini tetap sejalan dengan filosofi perekrutan First Asia selama lebih dari 2 dekade, yaitu hire for characters, train for skills. Yuk, luangkan waktu sejenak untuk menyimak diskusi kami bersama General Manager First Asia Consultants, yaitu Bapak Troy Sarayar yang sudah berpengalaman di bidang assessment selama lebih dari 20 tahun. Halo Pak Troy, selamat sore. Sore Jen, apa kabar? Saya baik, tapi kayaknya cuaca di luar mendung ya Pak hari ini ya? Enggak apa-apa, tapi yang penting di dalam kan terang. Terang. First Asia selalu terang, karena ada Bapak. Aduh, masa begitu? Gimana Jen hari ini? Hari ini saya kesini bersama Pak Troy mau membahas tentang IQ. IQ. Kapasitas intelijensi. Yap. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam Pak tentang si IQ ini dan bagaimana pandangan Bapak sebagai assessor yang sudah sangat berpengalaman tentunya dan juga kita di sini sebagai consultant, ya First Asia Consultant, kita kenalan lagi dong Pak. Iya. Dengan saya? Bukan saya ke Bapak ya, tapi lebih ke Bapak ke First Asia Friends gitu. Boleh diceritakan sedikit mungkin tentang pengalaman Bapak sebagai assessor, dan saya dengar-dengar Bapak nih sudah bergabung bersama First Asia sejak awal berdirinya. Tahun 2001. Sudah kelamaan ya. Oke, baiklah. Saya Troy Sarayar. Tadi Jen sudah sempat menyatakan bahwa saya dari 2001. Jadi tahun dimana berdirinya First Asia, ya di situ saya diberi kesempatan oleh direktur kita ya, Ibu Nining Kristiana, untuk sama-sama membantu membangun First Asia. Nah, backbone First Asia itu adalah di assessment. Jadi kami berdua tuh yang sama-sama waktu itu membangun divisi assessment atau di First Asia itu namanya divisi selection. Yaitu yang membantu para perusahaan-perusahaan sebagai klien kita untuk dilakukan proses assessment ya bagi para calon karyawan maupun existing karyawannya. Dalam pengembangannya First Asia itu juga ada divisi learning-nya ya, learning and development-nya. Jadi First Asia punya pelayanan atau service yang sangat lengkap, one stop solution ya. Jadi kalau para perusahaan, teman-teman DSR yang punya kebutuhan dari sisi yang tadi sudah saya sebutkan, silahkan loh kontak ke saya, kontak ke Jen, atau kontak nomor-nomor yang ada di website kami. Betul. Oke. Kalau begitu kita mulai membahas ya Pak tentang si IQ ini. IQ tadi ya. Karena dari sisi seleksi, rekrutmen, dan sepertinya upskilling atau training pun nih butuh nih ya Pak kapasitas IQ ya? Pasti ya. Tapi banyak yang bilang kalau IQ ini bukan segalanya gitu. Tapi tetap banyak tempat kerja gitu ya. Ya termasuk kita di sini ya Pak ya. Yang ada yang diam-diam, mungkin ada yang secara masih konvensional menggunakan tes IQ gitu ya. Menjadikan si IQ ini sebagai standar untuk menilai atau merekrut karyawan. Mengapa sih Pak hal sekecil atau sesingkat IQ ini masih dijadikan patokan?
Iya, iya. Ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa melebar kemana-mana nih, Jen. Ya, Pasti. oke. Ini kita bicara soal IQ ya, soal juga perusahaan masih melihat bahwa aspek kecerdasan ini sebagai sesuatu yang penting, tapi nggak secara terbuka juga menyatakan bahwa IQ itu masih penting. Ya, sekarang kan sudah eranya soft kompetensi ya. Soft skill ya Pak ya. Soft skill tadi yang seperti yang kamu sampaikan. Apa sih soft skill itu diantaranya misalnya pengambilan keputusan, leadership, apalagi learning organizing, kerjasama gitu ya. Ya itu yang biasa dijadikan perusahaan-perusahaan menjadi patokan untuk mencari karyawannya. Nah kalau tadi kita perhatikan yang kita bersama-sama sebutkan itu masih selalu terkait loh dengan bagaimana kita menyerap, bagaimana kita bisa memahami lingkungan kita, dan kemudian bagaimana kita bisa berperilaku terhadap pemahaman kita tadi. Jadi kita nggak akan lepas dari IQ. Leadership contohnya, ya bagaimana seorang memimpin kalau dia sendiri tidak bisa memahami materi yang dipimpin, bagaimana dia bisa mengerti karakter bawahannya, kelebihan, kekurangan ataupun aspek pengembangan dari bawahannya. Itu nggak lepas dari inteligensi sih kalau menurut saya. Jadi salah satu aspek yang juga terukur dari inteligensi adalah adaptasi kita dengan lingkungan kan ya. Berarti agility termasuk dong ya Pak? Pasti, kelincahan itu. Nah kalau tadi kita bicara soal salah satu kompetensinya adalah kerjasama yang baik itu bagaimana kita bisa memahamin orang lain, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan, ya pasti membutuhkan inteligensi tadi. Ditambah otomatis kita bekerja dalam suatu organisasi semua itu harus align juga dengan tujuan organisasi ya Pak ya, menjadi tugas kita semua gitu ya. Jadi memang inteligensi itu kayak fondasi mungkin ya Pak ya. IQ itu fondasi, tapi sepertinya perusahaan tuh juga malu-malu tuh. Bilang IQ itu masih penting, IQ itu masih diukur, atau IQ itu masih sebagai seleksi awal dari masuknya perusahaan. Itu kayak anak sekolah aja, tes IQ dulu. Iya benar. Ya jadi itu semacam, itu tadi yang Jen bilang, jadi semacam disembunyikan, tidak diungkap bahwa IQ penting, IQ menjadi standar. Tapi ya dalam kehidupan kita berorganisasi, ya nggak ada yang lepas dari bagaimana kita bisa berinteraksi menggunakan pemahaman kita terhadap hal-hal di sekitar kita kan. Betul. Tapi IQ ini kan tidak semata-mata tercermin dari GPA atau dari IPK gitu kan ya Pak? Kalau kita punya standar pendidikan yang sudah sangat terukur dan sama semua, harusnya orang yang IPK-nya bagus ya pasti penyerapannya terhadap materi-materi yang diajarkan ya harusnya kan juga pengaruh ya. Tapi masalahnya apakah iya pendidikan kita sudah terstandar? Justru karena itu ya PR-nya di Indonesia ini belum ada standar pendidikan yang bisa dijadikan standar pengukuran dengan IQ itu ya Pak ya. Makanya terutama pada saat merekrut fresh graduate ya perusahaan-perusahaan itu masih juga ingin punya satu angka standar ya supaya paling enggak proses rekrutmen mereka, orang-orang yang direkrut itu juga punya standar yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan semuanya sama. Sehingga nanti juga punya garis start yang sama untuk sama-sama dikembangkan. Berarti si IQ ini menjadi tolok ukur yang objektif ya Pak, yang praktikal. Seharusnya ya. IQ itu justru dalam pengukuran ya kalau kita bicara assessment kan di samping inteligensi juga kita mengukur misalnya karakter, kita mengukur sikap kerja. Nah, IQ itu justru yang dalam quote and quote itu adalah yang paling objektif. Karena apa? Karena bisa diterakan dalam bentuk angka kuantitatif. Betul. Ya, sementara kalau tes-tes yang lain yang tadi saya sebutkan, ya masih harus diinterpretasi, masih harus dideskripsikan. Terus belum lagi dikaitkan dengan konteks organisasi atau konteks sosial. Dalam arti begini, kalau IQ seseorang rata-rata, nilainya rata-rata, dimanapun di perusahaan A, B, C, ya nilainya tetap rata-rata. Tapi kalau misalnya kompetensi tertentu atau karakter tertentu, misalnya kemampuan kerjasama, dibutuhkan yang baik. Betul. Baik itu apa?
kerjasama yang baik di perusahaan A belum tentu baik di perusahaan B. Harus ada standar yang di breakdown lagi. breakdown lagi. Dan makanya itu butuh bantuan orang lain lagi juga ya Pak untuk membreakdown itu, menginterpretasinya, belum mengassessnya lagi gitu ya. Belum lagi dalam konteks pengukurannya, IQ itu kan item-item soalnya tinggal kita jawab dan Yes jelas or no. ini Betul, salah. betul atau salah. Sementara kalau tes karakter tergantung ini konteksnya untuk jenis pekerjaan apa. Betul. Dan katanya personality itu kan nggak ada yang salah dan benar, tapi Betul. mana yang paling sesuai. Yang cocok tapi apa sesuainya enggak. apa, cocoknya apa. Betul. Harus ada standar lagi yang tiap-tiap perusahaan mungkin beda-beda. Standar kompetensi itu ya Pak Ya. disebutnya ya. Kalau dibandingkan dengan apa sih istilahnya, ada EQ tuh ada EQ, IQ ada EQ ya Pak ya. Gimana sih Pak peran si IQ ini terhadap EQ atau emotional quotient ini? Nah, ini menarik lagi nih. Jane tadi menyatakan ada IQ, ada EQ, Ada SQ kayak satu ada lagi. SQ, spiritual quotient, Betul. ada AQ, EQ AQ, itu, adversity quotient gitu ya. Nah, itu sebenarnya agak-agak istilah yang dipopulerkan karena sebenarnya IQ itu yang boleh menggunakan QQ itu cuma IQ. Kenapa? Karena Q di sini mengandung arti rasio. Jadi quotient itu dalam bahasa Indonesia itu adalah rasio. Jadi dalam sejarah pengukurannya IQ itu memang membandingkan rasio antara usia kronologis dan usia mental seseorang. Jadi ada yang dibandingkan, ada rasionya, itu muncul angka IQ-nya. Si quotient itu Quotient tadi. itu. Oke. Tetapi dalam emosional, dalam spiritual itu nggak ada angka yang dibandingkan. Jadi sebenarnya kalau dalam kita keilmuan ya, EQ itu nggak ada. Ya karena nggak ada rasionya, tapi yang ada adalah emotional intelligence, bukan emotional quotient. Nah tadi ngacu pada tadi yang ingin dibahas sama Jane, antara IQ, EQ dan seterusnya. Jadi kalau saya mungkin mengistilahkannya sebagai emotional intelligence ya. Banyak yang saya temuin dari teman-teman di organisasi ya, di perusahaan ya, kalau kita diskusi bilangnya bahwa emotional intelligence itu lebih penting daripada IQ. Enggak sepenuhnya benar, tapi juga enggak sepenuhnya salah. Dalam di tengah-tengah. Dalam arti, apa sih pengertian emotional intelligence? Emotional intelligence itu adalah bagaimana kita bisa memahami emosi kita, memahami emosi orang lain, kemudian menggunakan pemahaman kita tadi untuk kita bisa konstruktif, misalnya mencapai sesuatu. Empatik juga termasuk. Termasuk empatik. Itu kan bukan satu hal yang gampang ya. Betul. Ya, memahami perhitungan perkalian mungkin bagi saya lebih gampang ya. Itu sebagai salah satu komponen dari inteligensi juga ya. Dibanding bagaimana berempati, bagaimana memahami emosi. Emosi itu apa juga abstrak. Betul. Ya, kebayang nggak Jane? Ya, orang yang IQ-nya nggak tinggi-tinggi amat, ya, digiring untuk bisa memahami sesuatu yang sangat abstrak tadi. Jadi kalau menurut saya, seseorang itu, seorang karyawan itu harus punya standar IQ yang minimal ya, paling nggak rata-rata atau sedikit di bawah rata-rata masih bisa lah ya. Paling tidak sebagai modal dia untuk bisa memahamin emosi dia, emosi orang lain, dan mencari cara konstruktif untuk mengatasi masalahnya. Baru peran emotional intelligence menjadi penting di situ. Nah, jadi pentingan IQ atau emotional intelligence nih? Tetap IQ sih kalau menurut saya, IQ Pak. fondasi. IQ-nya lewat, baru peran emotional intelligence menjadi penting. Menjadi tumbuh gitu ya Pak ya? Jadi saya nggak akan setuju bilang bahwa EQ katanya lebih penting. Enggak. Syaratnya IQ Tetap dulu. IQ ya. Ya. Tapi gini nih Pak, saya nih pernah mendengar cerita ya dari teman saya di kuliah gitu ya. Sekarang dia juga berorganisasi seperti kami gitu, seperti kita. Dan dia pernah menemukan coworkernya itu secara IQ tuh memadai Pak, bahkan di atas rata-rata. Tapi tetap emotional intelligence itu nggak nyampe. Itu apakah ada apa sih Pak faktor yang mempengaruhi itu gitu loh? Karena harusnya kan based on logic tadi gitu ya. Orang tersebut punya kapasitas untuk menumbuhkan EI berarti ya? Iya, emotional intelligence tadi. EI yang baik gitu. Nah itu kita bisa flashback ke sejarah ya, sejarah pengukuran ya. Jadi zaman tahun 1800-an saya juga udah lupa ya pada saat pertama kali konsep inteligensi ini lahir. Ya orang-orang itu kan berusaha mencari apa sih yang bisa memprediksi sebuah keberhasilan. Jadi muncul konsep IQ
ada orang yang IQ-nya bagus sampai dengan jelek, ya, jadi prediksinya adalah orang yang IQ-nya bagus, ya dia akan berhasil. Orang yang IQ-nya nggak bagus, dia nggak akan berhasil. Tapi ternyata nggak selinear itu. Ya, ada yang IQ-nya bagus, nggak berhasil kok. Ada yang tadi seperti kamu bilang kan, harusnya inteligensinya ada, bisa memahamin aspek-aspek emosional dan lainnya. Ternyata nggak nyampe. Nggak nyampe, betul. Sebaliknya juga ada yang IQ-nya rendah atau biasa-biasa aja, tapi justru lebih berhasil tuh dalam bidang yang dia tekuni. Jadi ilmuwan itu mencari faktor apa sih yang juga berpengaruh, ya. Jadi kalau sejarah pengukuran tuh dicari-cari itu. Oh, inteligensi itu harus ada pendampingnya. Muncul teori sikap. Oh, jadi kalau kita punya sikap positif terhadap sesuatu, ditambah dengan inteligensi, baru kita berhasil. Gini deh, kamu punya sikap positif terhadap minuman A, apakah kamu akan membeli minuman A tersebut? Belum tentu. Belum tentu juga. Tergantung konteks lagi ya Pak. Konteks Konteks lagi. lain. Muncul teori lainnya, teori intensi. Oh, katanya intensi baru lebih dekat lagi ke perilaku. Terus kalau kita dalam konteks organisasi, pelan-pelan McLellan tuh ya, yang pertama akhirnya mencetuskan konsep kompetensi. Yang sampai sekarang di-adopt ya, tapi dalam konteks organisasi, McLellan itu kemudian dimodif lah ya oleh Spencer ya. Jadi perusahaan-perusahaan kalau menggunakan konsep kompetensi itu biasa menggunakan yang nggak jauh-jauh dari konsepnya Spencer. Nah, jadi kompetensi itu dianggap sebagai perangkat ya, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang nanti membedakannya untuk berhasil. Nah, sampai sekarang tuh masih diyakini tuh, meskipun belakangan juga muncul lagi tuh. Ada konsep grit, kemudian kita sekarang di era digitalisasi. Ya? Growth mindset termasuk, Pak? Growth mindset termasuk di dalam grit tersebut. Mau saya ceritakan tentang grit? Boleh sedikit, Pak, kita sedikit kayak role playing lecture. Karena ya manusia itu kan selalu gelisah ya, dia pengen kalau bisa itu ada sesuatu alat ukur atau suatu metode yang benar-benar bukan cuma bisa memprediksi, tetapi memastikan apa sih yang bisa bukan cuma memprediksi keberhasilan, tetapi memastikan keberhasilan. Nah, muncul nih konsepnya grit itu kalau nggak salah dipopulerkan 9-10 tahun lalu itu oleh satu ahli lah ya, Angela Duckworth ya. Ya, dia bilang bahwa selain yang tadi kita sudah bicara panjang lebar ya, juga faktor keberhasilan orang itu ditentukan oleh dua hal lain. Apa tuh, Pak? Satu passion, terus yang dua adalah perseverance. Ketekunan, kegigihan, betul, dan minat. Minat dia suka dengan sesuatu. Jadi kalau kita suka sesuatu ya kita nggak usah di-push ya, kita mau belajar terus ya. Nah, itu menjadi modal kita juga untuk selalu berkembang, growth mindset tadi. Jadi kalau kita punya passion, punya perseverance, ya harusnya kita bisa terus berkembang. Betul. Nah, tapi kalau menurut saya, itu juga harus dikawinkan dengan inteligensi ya. Jadi mungkin bosen ya, apa-apa terus ngomongnya inteligensi, IQ lagi. Tapi ya memang realitanya ya mungkin seperti itu. Karena apa? Kamu punya passion, kamu punya ketekunan, tapi kamu nggak punya IQ yang memadai. Bisa jadi tekun yang salah. Betul. Ya, atau prosesnya jadi panjang. Iya, alokasinya salah atau it takes too long jadinya. Betul, ya. Orang yang IQ tinggi, gue cuma perlu ketekunan sedikit, selesai. Walaupun dia nggak demen. Orang yang IQ-nya di bawah, meskipun tekun tapi tekunnya panjang, sampai berminggu-minggu, baru dia selesai. Jadi bagaimanapun juga, IQ akan ngomongin proses. Ya. Saya setuju sih Pak untuk itu. Tapi gimana ya, saya masih tetap kepikiran tentang perusahaan-perusahaan nih yang makin kesini tuh makin melakukan soft skill based hiring atau skill based hiring gitu. Kan otomatis dari seleksinya mereka nggak pakai tes IQ secara gamblang kan Pak? Pakainya wawancara aja ya. Nah, dari wawancara itu tuh apa yang bisa mereka dapetin gitu if IQ is still the best foundation? Ya. Wawancara sepanjang mereka wawancaranya udah nggak yang terlalu tradisional ya. Biasanya wawancara itu kan pasti larinya adalah mengobok-obok the past ya. Yang lampau seperti apa? Flashback. Apa sih yang dicari dari flashback itu ya pasti keberhasilan. Ya, keberhasilan si individu tersebut. Nah, bagaimana dia berhasil ya juga pasti
mau nggak mau pengaruhnya juga dari bagaimana dia belajar, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia bisa memahami masalah dan kemudian mencari pemecahannya. Ya ujung-ujungnya ya harusnya nggak lepas lagi ya. Balik lagi. Terus dalam konsep kompetensi, ya masih aja sering ditemuin strategic thinking, ya analytical ability atau analytical thinking, ya masih. Problem solving. Balik lagi, Ya. butuh kapasitas untuk menelaah sesuatu yang nggak cuma konkret ya Pak mungkin ya. Betul. Berarti secara nggak langsung pun tetap berkaitan lagi dengan si IQ ini ya. Ya. Istilahnya mungkin kalau secara analogi dia tuh bagian terdalam dari gedung tapi yang menahan keseluruhan arsitektur yang mungkin ya Pak. Ya. Si IQ. Penting. Intinya tetap penting. Kalau terhadap fresh graduate ya kita masih lazim ya. Jadi kan pengalaman kita dibantu perusahaan-perusahaan juga kalau fresh graduate masih dibilang nanti ada screeningnya ya dengan tes inteligensi ya masih oke lah. Tapi kalau kebayang Jen, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya pengalaman panjang terus kita bilang nanti ada assessment salah satunya mengukur aspek kognisi. Lah, Kan udah proven gitu istilahnya. proven. Pengalaman gue selama ini apa? Ya, oke nggak apa-apa. Kita nggak usah kasih inteligensi tapi dalam pertanyaannya pun ujung-ujungnya pasti akan menyentuh aspek yang Balik lagi. bersifat kognitif tadi. Konsep yang zaman-zamannya COVID juga kan katanya orang mesti agile. Agile itu apa sih? Bahasa Indonesia lenting. Bisa beradaptasi dengan situasi yang sangat beragam, berubah, unpredictable dan lain sebagainya. Dan bisa bounce back. Ya, bounce back-nya oke, ya. Tapi bagaimana dia bisa shifting dengan cepat dan dapat memilah suatu solusi yang tepat dalam situasi yang sangat unpredictable tadi, ya menurut saya tetap dibutuhkan kapasitas kognisi tertentu. Ya, jadi saya pernah dalam konsep agile itu saya juga pernah bicara dengan salah satu peneliti ya yang waktu itu juga mendalami bidang agility ini ya. Saya tanyanya simpel aja, Pak, berarti orang agile mesti butuh IQ dong? Dia berusaha menghindar tuh, harusnya sih enggak ya, tapi agile itu kan lincah. Bapak bisa kebayang nggak orang yang IQ-nya nggak tinggi tapi bisa lincah? Bisa lincah. Jadi nggak tahu arahnya kemana dong ya. Ya lincahnya tapi Mentara ngaco. kemana? Ngaco. Apakah itu namanya agile? Nah itu namanya ngaco kan, bukan agile. Ya jadi mau nggak mau ya menurut saya inteligensi itu penting. Meskipun tidak satu-satunya tapi penting, fondasi. Jadi IQ ini katanya memang benda usang. Benda yang udah lama, udah yang nggak perlu dipakai, udah berkamuflase ke berbagai macam bentuk. Tapi ya kalau dirunut, ujung-ujungnya ya IQ. Balik lagi IQ. Dan daripada kita susah-susah mengukur kompetensi analytical thinking dengan berbagai macam key behavior diobservasi, ada yang gampang. Tes inteligensi, 20 menit, 30 menit, selesai. Dan terstandar balik Terstandar, lagi. kuantitatif, ada angka. Betul. Semuanya seragam. Dimanapun, universal. Tapi lucu ya Pak, si IQ ini benar kayak kata Bapak, saya setuju banget bagaimana IQ ini sudah berevolusi, mungkin sekarang berkamuflase menjadi banyak istilah lain gitu. Padahal sebenarnya intinya ujung-ujungnya ya tetap balik ke dibutuhkan sana. kemampuan kognisi Kemampuan seseorang. kognisi, Iya. Intinya adalah AI itu kan membantu saja, ya. Mind map-nya dari faktor human-nya, orangnya. Jadi kalau ya kita tuh dalangnya lah, gitu ya kasarnya. Mind masternya tuh kita, ya. Jadi AI itu lebih membantu kita dalam mengelola data, mengolah data, mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan cepat dan mudah-mudahan tepat juga ya. Kadang-kadang kan juga ada ngaconya sedikit gitu ya. Nah itu untuk checking atau tahu tepat apa enggak itu kan berarti butuh kognisi lagi ya. Betul, berarti ada yang harusnya lebih pintar dalam dari AI, ya kita. AI juga dibuat sama kita. Betul, gitu. Jadi ngobrolan bebas nih ya dulu sama teman-teman juga. Oh, ntar suatu saat nih AI lebih pintar nih dari kita. Gimana dong? Saya bilang sih nggak mungkin. Ya, nggak ada dalam sejarahnya yang diciptakan lebih pintar daripada yang menciptakan. Betul. Cuma itu tadi dia cepat dalam mencari informasi dan memproses informasi-informasi yang ada ya. Otomatisasinya aja yang membantu dari segi speed Ya, berarti ya. logiknya tetap di manusianya. Kayak kalkulator aja dulu. Kalkulator pasti berhitung lebih cepat lah dari manusia pada umumnya. Tapi Benar.
logika kan diasup dari manusia. Tools yang mengamplify ya kognisi kita, kemampuan Iya. kita gitu ya Pak ya. Ya, AI pasti menggantikan beberapa job yang itu tadi ya, mencari data, mencari informasi, mengolah informasi. Tapi decision making juga AI kan sekarang udah mulai bisa ya. Betul. Nah, tapi bagaimana kita bijak menentukan decision apa yang tepat dengan situasi yang spesifik, sejauh ini ya tetap peran manusia. Lucu ya, jadi ada AI, IQ, AI, banyak istilahnya ya Pak. Istilahnya banyak, tapi yang penting IQ. Balik lagi yang penting IQ gitu. Nah, seingat saya tuh IQ bukan IQ ya, intelijensi itu ada banyak jenis nih Pak. Ada mungkin yang dari awal banget itu ada yang fixed, ada yang crystallized, ada yang fluid, ada yang apa. Iya. Kalau dari konsep-konsep ini nih Pak, ada nggak sih skala atau metode mungkin ya yang paling tepat untuk pengukuran yang terstandar gitu untuk organisasi? Ini berarti kita bicara angka ya? Angka, kalau terstandar berarti tetap aja keluarnya di angka ya Pak ya? Angka sih sebenarnya. Jadi kalau kita di First Asia, ya sekali lagi ya saya membawakan di First Asia ya. Jadi kita melihat ya, lihat organisasinya, lihat posisinya, itu dalam menentukan standar tertentu. Tapi tentunya kalau kita merekrut ya orang-orang baru, belum masuk di satu organisasi, ya kita mau dong tentunya intelijensinya setidaknya adalah rata-rata supaya dia bisa beradaptasi dengan banyak situasi dengan orang yang juga rata-rata. Nah, tapi kalau posisinya sudah lebih key atau lebih krusial, ya kita naikin dikit. Ya misalnya jadi sedikit di atas rata-rata, atau makin krusial lagi jabatannya, ya makin tinggi lagi tuntutan kerja dan jadinya angkanya juga kita Semakin naikin. besar gitu ya, karena semakin tinggi level, semakin besar juga tuntutan kemampuan si individu ini untuk menelaah ya Pak ya. Betul. Capacity-nya juga semakin meningkat yang dibutuhkan. Iya. Berarti mungkin balik ke pertanyaan saya awal, bukan jenis intelijensi yang paling tepat kali ya Pak, tapi paling fungsional mungkin ya. Ya. Jatuhnya. Nah, yang fungsional juga ada tuh. Jadi tadi menarik kan, ya kita balik lagi nih di bangku kuliah ya. Jadi ada crystallized intelligence. Jadi yang kita pelajarin dari kecil, kita pelajarin di bangku sekolah, dan kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya. Tapi juga ada yang namanya fluid intelligence. Itu bagaimana kita bisa melihat kapasitas belajar kita, jadi learning kita itu secepat apa. Kalau dalam organisasi mungkin ya lebih penting adalah yang fluid intelligence tadi, ya kapasitas belajar dan bagaimana kita bisa cepat menangkap hal-hal baru sebagai modal beradaptasi Maju ke tadi, depan. berinovasi. Betul. Nah, tadi kan udah bicara nih kalau di First Asia sendiri juga kita punya standar gitu ya Pak ya, dan standar-standar tersebut pasti punya coraknya masing-masing gitu ya untuk memaknai, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu ya. Nah, hal ini berarti berkaitan dengan filosofi kita dong Pak di sini ya, yaitu hire for characters, train for skills. Train for skill. Nah, Ya. gimana si intelijensi ini nih bersumbang sih nih Pak ke filosofi tersebut? Ya, tadi hire for apa? Hire for characters. Hire for character. Jadi karakter ini kan ya sebenarnya karakter ini mengacu pada trait ya, jadi kepribadian, suatu hal yang konsepnya itu adalah yang sudah we born with that ya. Kan trait itu sifat yang ada kita bawa sejak lahir. Nah, termasuk juga konsep inteligensi ini kan suatu hal yang ya kalau dikatakan born banget juga enggak ya, tapi kita punya kapasitas yang born, tapi kemudian kita asah selama kita hidup dalam lingkungan. Tapi tetap fondasinya adalah ada born-nya nih, ada bawaannya. Ya, jadi kalau dalam konsep hiring, ya kita hire yang memang sudah born nih. Jadi untuk muncul nanti dalam bentuk keseharian itu akan lebih mudah, karena modalnya udah ada dulu. Bekalnya udah dikasih, udah Ya, punya gitu daripada ya. kita mengadakan sesuatu yang tidak ada, itu kan lebih susah daripada memunculkan sesuatu yang laten. Nah, termasuk bukan cuma inteligensi, ya. Tadi adalah hire for karakter, ya karakter itu juga termasuk orang yang kalau kita tadi bicara grit ya orang yang terbuka untuk belajar, yang haus untuk perubahan. Inquisitif Ya. katanya. Nah, itu juga penting. Nah, itu yang kita cari itu, yang sudah pinter, mau belajar, senang berinovasi, ya upscaling-nya akan lebih mudah karena modalnya udah ada dulu. Betul. Nah, kebayang kebalikannya ya.
Kebayang, karakternya nggak pas, ya nggak suka belajar, kemauannya rendah, inteligensinya pas-pasan. Upskillingnya gimana? Si karyawannya ogah, organisasinya juga akan Nggak mau, rugi gendut-gendutan gitu ya. organisasinya. Ya, Betul. jadi mumpung pada saat hiring itu hiring for their Terus karakteristik tadi. alternatif yang praktis, yang objektif untuk dipakai untuk seleksi ini adalah si IQ tadi untuk melihat hire for character tadi Ya, gitu ya. salah satunya. Salah satunya. Di samping trait-trait tadi ya, trait-trait yang mau kepribadian belajar, itu ya. exploring, terbuka untuk hal-hal baru. Gitu ya. Nah, berarti pemahaman diskusi kita sore hari ini gitu, kalau bagi organisasi bisa jelas-jelas membantu atau memberikan inspirasi ya Pak, insight dari segi rekrutmen dan hiring tadi ya. Tapi kalau untuk sisi individu gitu, misalnya teman-teman job seekers atau fresh graduates tadi, mungkin bisa mendapatkan insight kalau IQ ini tuh bukan plafon gitu loh, bukan titik teratas gitu ya Pak mungkin ya, tapi titik awal untuk berkembang tadi, untuk dikembangkan. Ya, berbahagialah yang punya IQ yang quote and quote cukup baik ini ya, karena itu menjadi modal. Ya, tapi bukan berarti juga yang IQ-nya tidak setinggi itu menjadi berkecil hati, nggak kesana juga, karena fondasi tapi tetap harus dikawinkan dengan tadi kita sudah bicara panjang soal grit, soal kemauan, soal trait-trait lainnya juga penting untuk kita terus berkembang ya. Tetapi bagaimanapun juga inteligensi itu merupakan modal atau fondasi awal kita untuk bisa meraih hal-hal yang kita harapkan ke depan. Siapapun yang punya modal yang paling nggak rata-rata, itu semuanya punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Ya. Untuk maju, untuk sukses, Ya. gitu ya Pak. Jadi berarti ya. jangan disia-siakan. Dari diskusi kita hari ini tuh ada mungkin yang Bapak mau tambahin gitu, atau ada yang Bapak, wah tadi kayaknya ada kurang nih tentang ini. Kayaknya ada satu ya, soal learning ya, soal dalam arti di organisasi habis kita direkrut kan kita juga dikembangkan ya, dilatih. Balik lagi upskilling itu ya Pak. Ya, upskilling tadi ya. Jadi itu juga bagi teman-teman di HR mungkin ya bisa memilah lah ya. Dalam arti karyawan-karyawannya ini dengan modal inteligensinya tadi akan lebih pas dengan metode training yang seperti apa, kemudian sampai tahapan level apa yang bisa diharapkan dari mereka. Karena bagaimanapun juga jangan sampai kita membuat insan-insan organisasi ini frustrasi karena kita memberikan pelatihan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Betul. Ya, bagi saya kalau semua orang sudah di dalam organisasi pasti harusnya berkontribusi. Tetapi kita pilih kontribusinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan makanya itu pentingnya customized learning ya Pak ya. Customized learning. Nah, itu juga bisa kita ngomongin soal positif psikologi lagi itu. Jauh lagi tuh teman-teman. Ya, kita katanya bahas orang itu sekarang itu jangan di-train hal yang lemah dari dirinya, tapi hal yang menjadi unggul, ya, kekuatannya. Jadi kuatkan keunggulannya, munculkan keunggulannya, bukan perbaiki kelemahannya. Tapi ini kita bicara dalam konsep yang sifatnya bond tadi ya. Hal-hal yang terkait dengan bawaan tadi, misalnya saya ini pemalu, gitu ya, kan akan lebih susah diberikan training public speaking gitu dibanding orang yang memang sudah dari lahirnya memang dia confident, ya itu akan lebih pas diberikan training presentation skill tadi. Kalau yang pemalu apa? Ya mungkin asalnya sekali lagi inteligensinya oke, ya kasih dia pelatihan tentang bagaimana analytical thinking, bagaimana problem solving yang lebih pas, lebih bagus, lebih cepat. Itu kan lebih bisa juga di leadership ya Pak, walaupun mereka nggak punya confidence yang setinggi orang-orang lain gitu misalnya. Ya, bisa seperti itu. Cuman balik lagi kapasitasnya yang menjadi kunci di sini. Oke, kalau begitu it's all wrapped up First Asia Friends. Terima kasih banyak ya Pak Troy untuk waktunya hari ini, insight-nya banyak banget, semuanya tuh very penting sih kalau menurut saya ya, nggak cuman sebagai kami di sini sebagai konsultan, tapi juga sebagai semua organisasi di luar sana dan juga para job seekers, para karyawan di luar sana untuk memahami konsep intelijensi ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya semua dapat dipahami. Jadi sekali lagi kalau saya nutupnya adalah inteligensi itu penting, tetapi juga perlu dikombin dengan hal-hal lain yang bisa kita grasp dari
lingkungan ya, dari organisasi dari mana kita berada, itu di-combine, dikawinkan, diramu lagi, ya harusnya sih kita bisa unggul lah. Iya, sukses di dunia profesional tuh nggak cuman seberapa tinggi sih IQ Anda, tapi juga bagaimana kita mampu untuk mengelolanya, kita mampu untuk tekun apa tidak, dan balik lagi ada juga wisdom tadi di sana ya Pak, kebijakan kita gitu loh, untuk kebijaksanaan, bukan kebijakan, kebijaksanaan kita untuk ya balik lagi memanfaatkan dari apa yang kita punya. Ya. Ingat ya teman-teman, before we end this episode, here's a closing quote from us. IQ is not used to define someone's limit, but to light the path where their potential begins. Thank you First Asia friends. Ya, See you on the makasih. next episode. Terima kasih.